Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamin. Yuafini amahu wa yukafi umasidah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi ajmain. Summa amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa memulai lagi ngaji kitab Mbah Hasyim Asy'ari Nurul Sayyidil Mursalin. Kita mulai dengan bacaan Ummul Quran ala hadiniyah as-solihah al-fatihah. Alhamdulillah. Iya. Ini surah Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi auladihi alaihi assalatu wassalam. Faslun fi auladihi alaihi assalatu wassalam. Niki fasal menjelaskan anak turunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini menjadi penting? Kalau sebelumnya kita bicara tentang bagaimana Rasulullah di masa kecilnya, bagaimana beliau tidak ikut menyembah berhala, kebiasaan-kebiasaan orang Arab saat itu beliau tidak mengikuti. Nah, kalau sekarang kita akan membahas tentang faslun fi auladihi alaihi assalatu wassalam. Kenapa kok ini penting? Karena di bukunya Mbah Hasyim itu disebutkan, di kitab Nurul Mubin ini juga disebutkan ma'rifatu qala Rasulullah ma'rifatu ali Muhammadin bara'atun minan nar. Itu apa artinya? Kita mengetahui keluarganya Rasulullah, dawuhnya Rasulullah itu bara'atun minan nar, terbebas dari api neraka. Wabada, nah ini kita lanjutkan di antara anak-anaknya Rasulullah. Wabada antazawwaja sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Wabada antazawwaja, setelah menikah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah ing Sayyidah Khadijah. Rozako memberi rizki hu ing Kanjeng Nabi sapa Allah taala Gusti Allah. Minha iku setengah saking wa minha aulad minha auladan. Nah, wa hum utawi aulad iku Al-Qasim wa Abdullah wa Ibrahim wa Zainab wa Ruqayyah wa Ummu Kulsum wa Fatimah. Jadi anaknya Rasulullah, anak turunnya Rasulullah itu ada, yang pertama itu Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Fatimah. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi putra-putrinya Kanjeng Rasulullah itu ada siapa? Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, wa Ummu Kulsum. Ini dalam sebuah hadis yang tadi saya sebutkan, kita mengetahui sanak keluarganya Rasulullah itu dalam sebuah hadis, bara'atun minan nar, kita terbebas dari api neraka. Jadi kalau menurut Mbah Hasyim Asy'ari, salah satu cara kita bisa dekat dengan Allah yaitu dengan cara kita mengetahui keluarganya Rasulullah, dan itu bisa bara'atun minan nar, terbebas dari api neraka. Kenapa kok seperti itu? Karena kita bisa banyak belajar dari kehidupan dari keluarganya Rasulullah ini. Wa awwalu man wulida lahu sallallahu alaihi wasallam al-Qasim.
Nah, wa awaluman wulida lahu sallallahu alaihi wasallam iku Al-Qasim. Wa awaluman pertama anak pertamanya Kanjeng Rasulullah niku Al-Qasim, namine Al-Qasim. Wulida qabla nubuwah, dilahirkan sebelum kenabian. Nah, wabihi dan sebab Al-Qasim ini yukna dibeli kunyah, dibeli panggilan sapa Kanjeng Rasul. Jadi Kanjeng Rasulullah mendapatkan gelar itu Pak Abu Qasim, Bapak Qasim. Nah, biasanya kebiasaan kita kan sering memanggil orang tuanya itu dengan nama anak pertamanya ya. Nah, itu sudah terjadi juga di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu sudah terjadi. Nah, kemudian waktu wafat sapa Qasim wa huwa alai utawi Qasim iku ibnun sanata ini. Jadi anak pertamanya Kanjeng Rasulullah itu wafat ketika umur 2 tahun, namanya Al-Qasim itu. Kemudian Suma Zainab. Nah, kemudian Suma Zainab. Berarti putra keduanya Rasulullah itu namanya Zainab, anak perempuan. Akbar iku akbaru banatihi. Putri sing barep tapi sing perempuan. Berarti anak keduanya itu. Ulidat dan lahirake sapa Zainab sanata salasina ing dalem tahun 30 min maulidihi, saking lahir Kanjeng Rasul. Berarti waktu umur 30 tahun Rasulullah sudah punya anak dua. Yang pertama namanya Qasim, yang kedua namanya Zainab. Wa'at rokat nemu sapa Zainab al-Islama ing Islam. Wa hajarat lan hijrah sapa Zainab, wa matat lan wafat sapa Zainab sanata samanin minal hijrati, tahun 8 Hijriah. Jadi Zainab ini meninggal pada tahun 8 Hijriah. Inda zaujiha, sandingi suami ini Zainab. Wa ibnu kholatiha. Nah, jadi suaminya siapa? Suaminya Zainab itu anak dari paman istri. Apa itu? Nah, amun paman dari bapak. Kalau kholun itu paman dari istri, dari pamannya istri itu. Nah, namanya siapa? Abi al-As Lakid bin Robi. Wa kanat lan ono sapa Zainab iku hajarot, hijrah qabla sebelumnya, sadurunge zaujuhu. Jadi siapa? Zainab ini lebih hijrah lebih dulu dibanding Abul As bin Robi. Watarokat ninggalake sapa Zainab hu ing Abi As ini ala syirki ngatasé musyrik, jauh. Jadi Abil As atau suaminya Zainab ini sebelum hijrah itu masih dalam keadaan musyrik. Bahkan di beberapa riwayat itu disebutkan pernah menjadi tawanannya orang-orang Muslim Madinah. Terus dilepaskan lagi karena bagian daripada keluarganya Rasulullah. Fa'aslama mongko mlebu Islam sapa Zawud. Itu siapa? Abul As ini. Faroda mongko balekake ing Zainab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika di Madinah
Abil As ini masuk Islam lagi, masuk Islam, sehingga disatukan kembali. Binikahil awali kelawan nikah yang pertama. Wakilah binikahin jadidin. Kemudian disebutkan dengan nikah baru. Wawaladat melahirkan sopo Zainab lahu untuk suami suaminya alian ing ali. Nah, jadi Kanjeng Rasulullah itu juga mempunyai mempunyai cucu yang namanya Ali. Mata meninggal sopo Ali sogiron ing dalam keadaan cilik. Summa waladat kemudian ngelahirake sopo Zainab lahu untuk suaminya ini imamata imamah. Nah, imamah ini nanti menjadi istrinya Sayyidina Ali setelah Sayyidah Fatimah meninggal. Bataza wajah menikahake sopo Zainab ha ing imamah bataza wajah menikah ha ing Zainab sopo Ali. Ampun teneng laru. Bataza wajah lan menikah ha ing imam. Watazawwajaha sapa Ali radhiyallahu anhu ba'da mauti Fatimah radhiyallahu anhu. Ini kok watazawwajaha di sini kok Zainab. Watazawwajaha ini imamah. Di sini ditulis sama Zainab ini loh, Pak. Watazawwajaha ing siapa? Imamah. Karena apa? Karena meninggalnya Zainab ini pada tahun 8 Hijriah. Sementara Sayyidah Fatimah itu wafat setelah setelah Rasulullah wafat. Nah, berarti watazawwajaha di sini bukan Zainab, di artinya itu kan dikasih Zainab kan. Watazawwajaha ing imamah iki sapa Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada mauti Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidina Ali itu juga menikahi anak dari Zainab. Berarti apa itu? Itu kalau bahasa Jawanya menikahi siapa itu, Pak? Berarti menikahi anak dari ponakan ya itu. Kira-kira itu. Jadi Sayyidina Ali setelah Sayyidah Fatimah wafat menikahi ponakannya sendiri, yaitu siapa? Imamah itu. Imamah itu siapa? Anaknya Zainab. Nah, Summa Ruqayyah, kemudian Ruqayyah, kemudian anak yang setelah Qasim, terus Zainab, kemudian Ruqayyah. Nah, Ruqayyah ini wulidat sanata salasin wasalasina min maulidihi. Jadi Ruqayyah ini lahir setelah kelahirannya Rasulullah 33 tahun. Berarti adiknya Zainab 3 tahun itu. Watazawwaja menikah ha ing Ruqayyah sapa Utsmanu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wa hajara lan hijrah sapa Sayyidina Utsman biha dengan siapa? Ruqayyah. Hijrata ini kelawan 2 hijrah. Berarti pernah hijrah ke Habsyi, juga pernah hijrah ke Yasrib itu. Wakanat lan ono sapa Ruqayyah iku zata jamalin ro'iin. Nah, istilahnya itu anak yang istilahnya ini ya, cantik ya. Wakanat zata jamalin ro'iin. Wa tuwfiyat wafat sapa Ruqayyah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku bi Badrin. Jadi meninggalnya pas perang Badar. Walamatu fiat nalikane ketika Sayyidah Ruqayyah ini wafat sapa Ruqayyah khotoba. Khotoba mongko menghitbah atau melamar sapa Utsmanu Sayyidina Utsman ibnata Umar, anak wadone, anak perumpanya Sayyidina Umar, rupane Hafsata Sayyidah Hafsah. Nah, jadi ketika wafat
Sayyidah Ruqayyah ini, Sayyidina Utsman langsung melamar anaknya Sayyidina Umar, langsung itu. Babalago temeko apa zalika mengkuno apa khidbatu Utsman ibnata Umar. An-Nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa faqala berkata sapa Rasulullah, ya Umar, ya Umaru, wahai Umar, adullu ana ta ora nuduhake ingsun. Adulluka ala khairin laka min Utsman. Ya Umar, wahai Umar, apakah saya tidak memberitahukan kepada kamu sesuatu yang lebih baik dibanding Sayyidina Utsman? Wa dulu memberitahu ingsun Kanjeng Rasul Utsman ing Sayyidina Utsman ala khairin lahu minka. Qala ngendika sapa Rasulullah na'am ya Nabi ya Allah. Qala ngendika sapa Rasul tuzawij ngrapeno sapa sira. Yani ning Umar ni ing ingsun ibnataka ing anak sira. Wa uzawiju nikahno ingsun Kanjeng Rasul Utsmana ing Sayyidina Utsman ibnati ing anak ingsun. Fazau wajah mongko menikahake sapa Rasul hu ing Sayyidina Utsman Ummu Kulsumin ing Ummu Kulsum. Jadi juga ada satu peristiwa waktu perang Badar keluarganya siapa? Sayyidah Ruqayyah itu wafat. Nah, setelah wafat Sayyidina Utsman langsung melamar anaknya Sayyidina Umar Hafsah. Tetapi dalam hadis ini kalau kita ini ya, kalau kita pelajari, Sayyidah Hafsah itu pernah ada satu peristiwa di surat At-Tahrim ayat 1 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu laka tabtaghi mardoti aswajika wallahu ghafurun rahim. Jadi Rasulullah itu pernah ditegur. Salah satu sebabnya adalah apa? Karena Rasulullah mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ingin mencari ridho istrinya. Nah, kalau ini kita buka di tafsirnya Syekh Thohir Ibnu Ashur, itu kita bisa lihat peristiwa ini terjadi di situ ada dua asbabun nuzul ya. Tapi yang populer itu Kanjeng Rasulullah itu meminum susu di salah satu rumah istrinya, meminum susu. Nah, tetapi Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah ini itu agak cemburu waktu itu. Nah, tiba-tiba Rasulullah bercerita kepada Hafsah kalau dia minum susu di rumah istrinya. Kalau di riwayat itu istrinya namanya juga Zainab. Rasulullah bilang, tolong ini jangan sampaikan kepada Sayyidah Aisyah. Ternyata sama Sayyidah Hafsah diceritakan kepada Sayyidah Aisyah, sehingga turunlah ayat ini. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardati aswajika wallahu ghafurun rahim. Nah, di ayat At-Tahrim ayat 1 itu. Nah, ini kalau kita pahami ya. Kemarin itu di pertemuannya kemarin itu kan ada yang bertanya seperti ini. Waktu kecil itu Rasulullah itu kan katanya dadanya itu kan di sebelah. Terus sifat yang jelek, sifat maksiatnya itu kan dihilangkan. Nah, saya meminjam apa yang digunakan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ketika menafsiri itu. Mbah Hasyim Asy'ari menggunakan sifat latif, latafallahu Rasulullah an bu'dil asnam. Nah, salah satu sebab kenapa Rasulullah itu
benci dengan berhala itu karena Allah memberikan sifat latif. Nah, maka dari itu saya ingin mencari, saya coba mencari tahu kenapa Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ketika mensifati Rasulullah pada waktu kecilnya itu tidak istilahnya itu menggunakan kata latif, latofallah itu bagaimana? Saya cari itu di kitab yang sering kita gunakan itu di kitab Fathul Qorib itu. Makna latif al-alim bidako ikil umur wa muskilatiha. Jadi yang disebut latif itu apa? Kita mengetahui bidako ikil umuri. Nah, lembutnya permasalahan itu. Jadi rahasianya masalah itu. Wa muskilatiha dan masalah-masalahnya. Sehingga dalam Al-Quran wallahu latifun khabirun. Nah, wallahu latifun khabirun. Nah, itu termasuk salah satu kenapa ketika Sayyidina Utsman ini salah satu sifat latifnya Rasulullah ya. Ketika tahu bahwasanya Sayyidina Utsman ini akan menikah dengan putrinya Sayyidina Umar, Sayyidah Hafsah. Terus Rasulullah mengucapkan yang kita ceritakan di kitab ini. Karena apa? Kepribadiannya Sayyidina Utsman ini dengan Sayyidah Hafsah itu bisa jadi nanti akan tidak pas ya, tidak pas sehingga Rasulullah bicara seperti itu. Nah, itu yang disebut sifat latif. Itu yang disebut sifat latif. Nah, sehingga kata latif itu kalau kita merujuk kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu bisa kepada cara pemikiran dan pemahaman. Dan itu terbukti dari apa? Dari sifat Rasulullah, dari perilaku Rasulullah yang sebelum beliau diutus menjadi Rasul, riwayatnya atau track recordnya, beliau itu tidak pernah meminum khamar atau mabuk-mabukan. Beliau itu tidak pernah menyembah berhala. Meskipun Ka'bah waktu itu dikelilingi oleh berhala yang mana yang menjaga Ka'bah ini adalah keluarganya, tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Nah, kenapa Hadratus Syekh menggunakan kata latif di situ? Nah, kata latif secara pola pikir, secara pola pikir ya, Rasulullah berusaha memikirkan berhala kok bisa disembah, ini bagaimana? Nah, itu maka kalau kata al-alim mengetahui itu menurut siapa? Imam Ghazali itu idrakus syai', menemukan sesuatu. Itu disebut al-alim, menemukan sesuatu atau mengetahui sesuatu. Tetapi kalau latif al-alim bidako ikil umuri, dia mengetahui rahasianya dan wa muskilatiha dan masalahnya. Nah, kalau Rasulullah kenapa sebelum kerasulan itu Mbah Hasyim menggunakan kata latif? Nah, karena Rasulullah mengetahui betul rahasia-rahasianya tadi, meskipun mayoritas masyarakat menggunakan itu. Kemudian terus latif terhadap keluarga, terhadap teman, terhadap masyarakat. Sehingga kata latif itu dalam bahasa Arab digunakan rofiqun. Istilah konco. Nah, saya contohkan lagi ya. Semisal dalam pemahaman atau pola pikir. Saya contohkan di kasus saya sendiri ini. Pola pikir saya secara latif itu berbeda dengan pola pikir orang tua saya. Orang tua saya itu pola pikirnya adalah beliau adalah seorang pedagang, orang tua saya adalah seorang petani dan seorang pedagang. Nah, sementara latif misalnya saya itu adalah seorang pendidik atau biasa hidup di pesantren. Ini alurnya pasti nanti akan berbeda. Berbedanya di mana? Cara melihat standar sebuah kebaikan. Orang tua saya pasti akan lebih banyak melihat standar kebaikannya itu adalah
kemapanan ekonomi, terus melakukan ritual-ritual ibadah dengan dohir, terus mendapatkan status sosial yang baik, nah pasti mengarah ke sana. Sementara semisal saya belajar tasawuf dengan Mas Ali, orang itu harus tawaduk dan lain sebagainya, dan itu menjadi wujud alatif pola pikir saya. Ini kalau saya gabungkan dengan orang tua saya, pasti nanti akan benturan, pasti akan benturan. Nah itu makanya kenapa Hadratus Syekh itu dalam istilahnya mensifati Rasulullah sebelum kerasulan itu menggunakan kata al-latif. Terus kepada peristiwa pernikahan ketika Sayyidina Utsman itu ingin menikahi putrinya siapa? Putrinya Sayyidina Umar. Seperti itu. Nah, dalam hal lain banyak lagi contoh latif pada masa Rasulullah. Jadi al-latifun, yaitu Rasulullah sangat mengetahui rahasia-rahasia tersebut. Di antaranya apa? Ketika Rasulullah diminta nasihat oleh Fatimah bin Qais. Fatimah bin Qais itu kalau sekarang mungkin itu ada dua sahabat yang mencintai, yang ingin menikahi dengan Fatimah bin Qais. Satu Muawiyah, satu sahabat yang lainnya itu. Nah, kebetulan sahabat yang lainnya ini adalah lebih kaya. Orangnya ini lebih kaya. Orangnya lebih kaya. Nah, ketika diajukan dua tokoh ini, Muawiyah dan satunya tadi, Rasulullah memilihkan Fatimah bin Qais ini kepada yang satunya lagi yang lebih kaya tadi. Kira-kira seperti itu. Contoh kalau di sini, nah itu disebut latif ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya diartikan sahabat. Jadi kalau sekedar pengetahuan itu disebut al-alim, tapi kalau al-latif itu lebih dari sekedar itu. Semisal di grup ini, semisal teman saya di sini ada Mas Ali ini, Mas Ali semisal ikut ngaji ini. Kalau saya menggunakan apa yang disampaikan Rasulullah itu, kalau saya al-latif dengan Mas Ali itu apa? Saya tidak akan banyak mengajak dia mengaji, atau dia saya cayuli kalau zaman pengen ahli dalam bidang ilmu ini, nahwunya kita kuati, ilmu sorofnya, ilmu tafsirnya, ilmunya ini tidak. Kenapa kok dia tidak tak ajak ini? Karena apa? Kebutuhan Mas Ali itu berkeluarga. Jadi sebelum Mas Ali bertanya, saya sudah bisa mendeteksi itu. Oh, Mas Ali ini kebutuhannya adalah istilahnya itu apa? Mengaji, apa? Mencari keluarga itu. Kira-kira itu sementara. Kita lanjutkan. Summa Ummi Kulsum. Jadi putrinya Rasulullah, kemudian siapa? Ummi Kulsum. Allati tazawwajaha Utsman. Allati tazawwajaha sapa Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wa kana apa tazawwijuhu biha sanata salasin minal hijrati. Nah, kemudian menikah dengan Sayyidina Utsman itu pada tahun 3 Hijriah. Wa matat sanata tis'in, dan wafat pada tahun 9 Hijriah. Baca lasa lungguh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabriha ing atase kubure Ummu Kulsum, wa ainahu utawi dua matane Rasulullah iku tadrifani mililuh, mengeluarkan air mata. Nah, jadi itu diantaranya anak-anak Rasulullah. Kemudian siapa? Summa Fatimah. Kemudian anaknya Rasulullah itu atau keturunannya Rasulullah itu Sayyidah Fatimah. Mulidat qabla nubuwati bi khamsin sinina. Mulidat dan lahirake sapa Fatimah qabla nubuwah, sebelum kenabian.
Di Homsin sinina 5 tahun. Berarti ketika umur Rasulullah sekitar 36 dan 37, 36an itu. Wakilah lantin katakan ba'da nubuwati, setelah nubuah. Apa ini? Ngapunten baterainya laptop niki. Bagilah badan nubuwati bisa natin. Bagilah dan katakan badan nubuwatin, setelah nubuwah bisa natin, berarti 1 tahun setelah kenabiannya Rasulullah. Wa inna masumiyat din arani sopo Fatimah ta ing Sayyidah Fatimah li anna Allah Ta'ala karena satemene Gusti Allah iku kot Fatoma nyapeh sopo kot Fatomaha nyapeh sopo Allah ing Sayyidah Fatimah wa dzurriyyataha lan keluargane Sayyidah Fatimah anin nari saking neraka yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Jadi kenapa kok Sayyidah Fatimah ini dipanggil Fatimah? Karena Allah telah membebaskan anak turunnya ini dari api neraka. Wasumiyat lan den arani sapa Sayyidah Fatimah batulan yang aran ungguli ling kita iha krono terputusnya Sayyidah Fatimah an-nisa'i zamaniha saking perempuan di zamannya. Apa nih fadlan keutamaane badinan lan agamane bahasaban lan iki wakila disebutake ling kita iha krono terputusnya Sayyidah Fatimah anit dunia saking dunia ilallahi ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diantaranya kenapa kok dinamakan Sayyidah Fatimah itu karena Sayyidah Fatimah dan keluarganya itu telah terlepas dari api neraka sampai hari kiamat. Berarti anak turunnya Rasulullah itu pasti masuk surga. Nah, kemudian kalau kita belajar latif ini ya, al-latifun ini. Kalau di situ disebutkan keluarganya Rasulullah itu, yaitu dari Sayyidah Fatimah ini, semuanya itu akan terbebas dari api neraka. Pertanyaan berikutnya, kita kembali lagi kepada siapakah itu keluarga Nabi. Nah, ini mungkin sering saya sebutkan. Nah, ini karena kita sudah membaca al-latif tadi. Saya mencoba mengutip dari Imam Syafi'i ya, yang disebut keluarganya Rasulullah itu adalah yang nasabnya sampai kepada Muthalib dan Hashim. Jadi yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini mempunyai saudara 4, Muthalib, Hashim, Nufail dan Abdul Syam. Nah itu. Nah tetapi yang dianggap keluarga menurut Imam Syafi'i itu cuma 2, yaitu Al-Muthalib dan Hashim. Kalau Imam Nawawi mengartikan siapa itu keluarganya Rasulullah itu, ya kullu muslimin. Nah, kenapa Imam Syafi'i kok mengartikan keluarganya Rasulullah itu hanya dari Bani Al-Muthalib dan Bani Hashim? Karena yang saudara yang 2 ini, yang anak turunnya Nufail dan Abdul Syam itu dalam posisi selalu istilahnya apa? Menentang Rasulullah. Nah itu kalau dalam ilmu bahasa Arab ya, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi lisan yang bersifat al-hal langsung itu afsahu, itu lebih baik
min lisanil maqoli. Jadi kalau kita mengikuti kata alatif dalam pengertian ini, yang disebut keluarga itu ya mempunyai peran positif kepada kita. Tidak hanya tidak hanya bersifat istilahnya itu nasab ya. Karena apa? Karena keluarganya Rasulullah itu yang dari Sayyidah Fatimah ini qad fatomaha wa dzurriyyataha anin nari yaumal qiyamati. Jadi keluarganya Rasulullah itu tidak akan masuk neraka. Menurut ini. Kenapa dinamakan Fatimah? Nah itu. Batazawwajat menikah sapa Sayyidah Fatimah bi Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajahu fi sanati saniyati minal hijrati ing dalam tahun 2 Hijriah bi amrillahi ta'ala bi amrillahi ta'ala wa wahyihi. Jadi perintah dari Allah. Wa kanat lan ono sapa Fatimah iku ahabba ahlihi luwih disenengi keluargane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilahi maring Rasulullah. Jadi keluarga Fatimah itu termasuk anak yang paling dicintai oleh Rasulullah. Wa tuwfiyat ba'dahu bisit tati ashurin. Jadi waktu Fiat meninggal sapa Sayyidah Fatimah ba'dahu sa'use Kanjeng Rasul bisit tati ashurin kelawan 6 bulan. Jadi setelah Rasulullah wafat, setelah 6 bulannya Sayyidah Fatimah wafat. Lailatul Sulasa'i ing dalem malam Selasa lisala si khulwanin ing dalam telu hilwanin kan melewat min syahri Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Jadi hari ketiga ya pada bulan Ramadan. Sanata ihda asyarota pada tahun 11 Hijriah. Wawaladat ngelahirake sapa Sayyidah Fatimah li aliin untuk ini dengan suaminya Sayyidina Ali Hasanan, Sayyidina Hasan, Summa Husain, kemudian Sayyidina Husain, Summa Muhsinan, kemudian Sayyidina Muhsin, Famata lan wafat sapa Muhsin, Famata wafat sapa Muhsin sawiron ing dalem keadaan cilik. Summa Ummu Kulsum, Summa Zainab. Jadi anaknya Sayyidah Fatimah itu ada Hasan, Husain, Muhsin yang wafat pada waktu kecil, kemudian ada Ummu Kulsum, sama ada Zainab. Walam yakun lan ora ana iku li Rasulillahi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa akobun keturunan illa min ibnatihi Fatimah, kejaba saking anake Sayyidah Fatimah, illa min ibnatihi saking kejaba putrine Rasulullah rupane Fatimah, Sayyidah Fatimah. Fantasyara dadi tersebar apa nasluhu keluargane Rasul asyarifu kang agung minha saking Fatimah min jihati sabta ini saking sisi putu loro rupane Hasan wal Husain. Jadi anak turunnya Rasulullah itu datang dari Sayyidah Fatimah, yaitu dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu sejarahnya lumayan banyak itu. Summa fil Islami sapa Abdullah. Nah, kemudian fil Islami sapa Abdullah. Jadi Rasulullah juga mempunyai anak, yang mana anak ini lahir ketika Rasulullah sudah masuk keadaan Islam, sudah mendapatkan nubuwah. Ulida dan lahirake sapa Abdullah
di Makkah ing dalam tanah Makkah, wa mata lan meninggal sapa Abdullah biha ing dalam tanah Makkah sohiron keadaan cilik. Jadi beberapa anaknya Rasulullah itu kebanyakan yang laki-laki ya, Qasim dan Abdullah ini meninggal keadaan masih kecil. Wa yusama laden arani sapa Abdullah at-Thaibah ing at-Thaibah. Thaibah ini baik. Wa tahirolan tahir suci. Li annahu karena sak temene Abdullah iku wulidatin lahirake sapa Abdullah badan nubuwati sakwise nubuwah. Karena Abdullah yang dilahirkan setelah kerasulan, maka dia disebut at-Tahir. Summa Ibrahim. Nah, kemudian Ibrahim ulida bil Madinah, dilahirkan di kota Madinah. Fidul Hijjati ing dalam Dzul Hijjah sanata samanin minal hijrati pada tahun 8 Hijriah. Berarti ini kan dari anak Sayyidah Khadijah. Wa mata biha dan meninggal sapa Ibrahim biha ing dalam Madinah sanata asyara ing dalam tahun ke-10 Hijriah. Punya anak lagi wafat juga dalam keadaan kecil Ibrahim ini. Wa huwa hale utawi Ibrahim iku ibnu sab'ata asyara syahron. Umur pada umur berapa itu sab'ata asyara syahron 17 bulan. Au samaniyata asyara. Jadi anak-anaknya Rasulullah itu yang laki-laki sebagian itu wafat pada keadaan kecil. Wasolah alaihi wasolan sholat menyolati sapa Rasul alaihi ngatasi Ibrahim. Batu finalan den kuburake sapa Ibrahim bil baqi ing dalam tanah baqi. Wa kulluhum utawi sekabehane auladi Rasul iku min Khadijah dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha illa Ibrahimah. Jadi semuanya anaknya Rasulullah itu dari Sayyidah Khadijah kecuali satu. Siapa itu? Ya ini siapa? Ibrahim. Fa innahu min Maria al-Qibtiyah, yaitu dari Maria al-Qibtiyah. Wa kulluhum utawi semua auladi Rasul tawafu meninggal sapa aulad qablahu sadurunge Rasulullah illa Fatimah kejaba Sayyidah Fatimah. Jadi semua anaknya Rasulullah itu wafat sebelum Rasulullah wafat kecuali Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Fa innaha asad. Fa innaha karena sak temene Sayyidah Fatimah iku asad hidup ya, lebih ini hidup ba'dahu sakwise Rasulullah sittata asyhurin alal afsahi. Jadi meskipun putri anaknya Rasulullah itu yang hidup sesudah Rasulullah itu tinggal Sayyidah Fatimah, itu pun tinggal 6 bulan saja atau setengah tahun. Kama dzakarnahu. Sampun niku. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari sini ya, Rasulullah itu kalau sifat sabarnya itu sangat kuat. Semua anaknya sudah wafat, banyak anaknya yang wafat dalam keadaan kecil. Dan kemudian Rasulullah itu tidak hanya menggunakan al-alim. Kalau kita melihat ceritanya siapa? Sayyidina Utsman dan Sayyidina Umar. Rasulullah itu banyak menggunakan sifat Allah yaitu al-latif. Jadi Rasulullah sangat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh umatnya dan harus bersifat seperti apa. Tidak hanya menggunakan al-alim, mengetahui. Semisal kira-kira itu sementara. Namun mungkin ada pertanyaan. Kalau itu Jadi
di kitab Nurul Mubin. Makna harus secara ilmu Pertanyaan dari ini Pak Nggih. Pokok enten pertanyaan. ya. Sampun tiba-tiba keluar. Jadi di dalam sebuah hadis yang disampaikan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari di kitabnya yang kita baca ini, di kitab Nurul Mubin fi Mahabbatil Sayyidil Mursalin, itu ada sebuah pernyataan Rasulullah, yaitu apa? Ma'rifatu ali Muhammadin baro'atun minanna. Jadi apa? Mengetahui keluarganya Rasulullah itu juga baro'atun, bisa terbebas dari api neraka. Pertanyaannya berikutnya ketika muncul, bagaimana makrifah itu? Maka tadi coba saya jelaskan tentang makna wa alihi tadi. Wa alihi itu meskipun Abdul Manaf itu mempunyai anak 4 ya, yaitu Al-Muthalib, Hashim, Abdul Nufail dan Abu Syam. Nah, yang dari keturunan yang 2 ini tidak bisa disebut keluarganya Rasulullah. Kenapa kok tidak bisa disebut keluarganya Rasulullah? Karena secara makna selama hidupnya itu selalu ngerecoki kehidupannya Rasulullah atau mengerecoki ajarannya Rasulullah. Maka 2 ini tidak masuk. Nah, kalau kita bagaimana? Misal, apakah kalau saya sudah mengetahui keluarganya Rasulullah, ada Sayyidah Fatimah, terus ada siapa? Ada Qasim, terus ada yang lainnya. Bahkan kita mengetahui anak turunnya itu dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan dalam sejarah juga tidak di banyak tragedinya ya di situ ya. Yang kita ambil bagaimana kalau saya mengutip dari yang saya jelaskan tadi, bagaimana Mbah Hasyim ketika membahas Rasulullah sebelum menjadi Rasul itu tidak ikut menyembah berhala dan juga tidak ikut dan juga tidak ikut minum khamar. Nah, itu karena latif tadi. Jadi itu tidak hanya kita sekedar mengetahui saja ya, itu harus bidako ikil umur. Jadi sesuatu yang lembutnya itu juga harus disebutkan di sana, baik dari cara berpikir. Saya contohkan yang sederhana ya, latif dalam pemikiran. Semisal saya dengan Mas Ali, Mas Ali punya anak dan saya juga punya anak. Keseharian saya itu adalah kerja ikut Mas Ali. Secara latifnya, ketika anak saya itu ngopi dengan Mas Ali, itu yang bayarin bukan anak saya, tapi anaknya Mas Ali. Kira-kira itu. Kok dilalah yang bayarin kok anak saya? Maka itu secara latif itu tidak boleh. Pasti secara naluri dasar itu akan memberontak. Kok bisa ya? Solihin yang bekerja dengan Mas Ali, tetapi ketika ada anaknya ini di warung, kok yang bayarin kok anaknya Solihin terus, kok nggak ada anaknya Mas Alinya. Nah,
Itu kalau kita kiaskan dengan ma'rifatu ali Muhammad, mengetahui keluarganya Nabi Muhammad itu apa? Kalau kita mengikuti Imam Nawawi, yaitu apa? Ya kita membahas kullu muslimin ya. Setiap muslim itu ya bagian daripada keluarganya Nabi, yaitu apa? Menjalankan syariahnya tadi. Dan saya contohkan semisal kayak seandainya anaknya Mas Ali itu yang menraktir saya, maka itu terjadi doror. Kalau dalam kaidah fikih, qawaid al-fikih kan al-dororu yuzalu. Loh, kok bisa anaknya Mas Ali ini yang lebih mapan, Ali yang menjadi bosnya Solihin, kok yang bayarin? Atau gini, atau pola pikir ini, semisal saya kenal dengan Pak Pra ini, atau teman di sini seorang pengusaha hebat dan lain sebagainya. Pengusaha hebat ini itu bisa hebat dia karena bisa manajemen perekonomiannya. Tiba-tiba saya yang apa ya ibaratnya itu, tiba-tiba Pak Pra ini yang pengusaha ini saya jadikan sebagai figur. Kalau dalam hal agama saya banyak bertanya kepada Pak Pra, maka secara latif ini pasti tidak ketemu. Itu kalau disampaikan Hadratus Mbah Hasim itu, salah satu tandanya kiamat itu sudah dekat ketika ada sebuah masalah itu tidak diserahkan kepada ahlinya. Semisal pola pikir saya dengan orang tua saya contohkan. Orang tua saya ini kan backgroundnya petani dan seorang pedagang. Pasti standar idealnya itu adalah keuntungan dalam jual beli. Tiba-tiba karena saya menggunakan tasawuf saya atau saya dari pesantren, saya menggunakan pola komunikasi pesantren ini, bahwasanya anak yang baik itu adalah anak yang mengikuti orang tua. Mengikuti apa? Cara kerjanya. Meskipun ini kalau saya mengutip tafsirnya siapa itu? Tafsirnya Pak Quraisy Shihab itu, wabil walidaini ihsana itu ihsan baknya ini bak ilsok. Ilsok itu ketemu. Jadi betul-betul harus ketemu. Nah, semisal kalau saya ingin menjadi anak yang baik menurut orang tua saya, birrul walidain pada orang tua saya, minimal cara pikir saya harus mengikuti orang tua saya. Meski ketika saya melakukan birrul walidain ini, yaitu apa? Saya meninggalkan sifat-sifat tasawuf saya meninggalkan apa pola pikir tentang ilmu ini. Saya ikuti di satu titik, saya ikuti orang tua saya ini, cara berpikirnya. Cara berpikir orang tua saya itu apa? Yang disebut kehidupan yang baik itu yang sejahtera. Maka apa? Maka kalau kita kaitkan itu, maka menurut orang tua saya, solihin yang baik itu siapa? Solihin yang bisa bekerja dan sejahtera. Bukan solihin siapa? Solihin yang hafal Quran, solihin yang Sahih Bukhari hafal, tidak. Maka wujud birrul walidain saya itu apa? Jualan telur. Disebut cara berpikir ilsok ini. Ilsok itu harus ketemu cara berpikirnya. Semisal Pak Pra ini, Pak Pra ini kan seorang guru. Orang tuanya saya kurang tahu, mungkin petani ya. Nah, ternyata ketika ketemu ini standar cara berpikirnya itu adalah standar pendidik. Ketika ketemu orang tuanya standarnya pendidik, ini sudah disebut apa istilahnya itu durhaka dengan orang tua. Orang tuanya tidak akan ketemu itu, pasti nanti akan berontak. Kira-kira contoh itu. Nah ini kalau kita kaitkan dengan ma'rifatu ali Muhammad ini, yaitu apa? Kita betul-betul mengikuti tidak hanya al-alim ya, tidak hanya idroku syai' mengetahui anaknya adalah Fatimah, Sayyidah Fatimah, terus Sayyidah Fatimah ini tidak. Harus betul sampai dakoikul umuriha. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mau menikah. Sayyidina Utsman mau menikah dengan Sayyidah Hafsah, bukan tidak diperbolehkan, dikasih yang lebih baik lagi. Begitu juga ketika ada Fatimah bin Qais,
ketika dia mau dinikah oleh sahabat Muawiyah, eh, karena Rasulullah sangat mengetahui makrifat Fatimah bin Qais ini termasuk dalam pola pikirnya, maka nasihatnya apa? Nikahilah lelaki yang sudah mapan. Nah, kalau ini kita ambil secara dohir, maka haram hukumnya seorang perempuan menikah dengan wanita lelaki yang belum mapan. Kan tidak seperti itu. Jadi mengetahuinya tadi tidak hanya sekedar itu, tetapi betul-betul laktif ya bahasanya itu. Yaitu apa? Al alim bidako ikil umuri ya umur wa muskilati itu. Jadi artinya yang dimaksud di hadis tadi itu bukan sekedar hafal nama-namanya ya, jadi tahu benar-benar bagaimana sifat dan kita mengikuti sifat segala macam yang diteladankan keluarga Nabi gitu ya, intinya begitu. Jadi kira-kira hafal lah, maksudnya itu kalau diilmui gitu. Jadi kadang kalau begitu jadi logikanya ketemu, tapi kalau sekedar karena saya pernah dengar ada orang itu dan kok enak yo mengenal itu tok loh, maksudnya mengenal kan yo mengenal menjalankan, bukan sekedar kenal kan, makna mendalamnya dengan menggunakan kata itu kalau dicontoh kias secara ini ya Pak, cara pengetahuan makrifah ini ya. Ketika Pak Pra pulang ketemu orang tuanya, yang banyak diceritakan itu adalah standar-standar pendidikan. Ya, saya harus ikut standar Nah, itu baru birrul walidain. Semisal saya pulang terus orang tua saya ajak ngaji kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Saya ceritakan siapa itu sahabat Abu Bakar, siapa itu sahabat Utsman. Orang tua saya pasti pusing, Pak. Maunya cuma gini, wes tole, sampean wes tak didik. Sama sudah saya didik seperti itu. Itu loh sawah itu loh, yang ditukono pupuke. Nah, itu artinya kan ketika kita menggunakan kata tadi ya bukan, jadi semakin paham bahwa kita itu bukan sekedar apal kenal kan, tapi lebih deep bahasanya yang itu deep learning. Kita mempelajari segala hal dan mencontoh kehidupan semampunya sehingga ya, kita menjalankan tidak sekedar tapi hal-hal baik dari ya otomatis kalau kita menjalankan itu ya kita masuk surga kan gitu kira-kira ya. Itu kalau kita kiaskan waktu ngaji sama waktu mengaji kitab yang bukunya Mas Nanang itu, yang saya pahami kan relasi antara buruh dan tuannya itu kan. Nah, sebelum mengenal teknologi, setiap kebutuhan yang diinginkan oleh yang mempunyai uang waktu itu ya ini ya. Kalau sekarang bos, kalau dulu apa itu kayak tuan tanahnya itu. Nah, kalau orang ikut itu biasanya cara berpikirnya bahkan kehidupannya itu standarnya itu dipasrahkan oleh tuannya ini. Tetapi setelah ada teknologi dan mereka tidak tergantung dengan itu, maka yang terjadi tidak seperti itu. Selama standar hubungan antara anak buah dan bosnya ini, yang dulu itu kan karena kemanfaatannya tertuju dalam satu bentuk, maka dia akan sangat taat. Sementara hari ini, nah ini kalau latifnya tadi, kenapa dia taat? Karena tuannya ini bisa memberi kemanfaatan yang baik. Nah, ketika sekarang sudah banyak lapangan kerja dengan HP dan lain sebagainya, kita mencari yang hubungan seperti itu kayaknya agak susah. Kalau dipahami secara alatif, meskipun mungkin yang ikut kerja, anggap saja yang ikut kerja itu kita kasih 5 juta lebih lah dan lain sebagainya, pasti nanti akan agak menentang. Karena apa? Dia sudah mempunyai banyak alternatif lain. Ini lanjut ke pertanyaan kedua dari Mas Uti. Ini yang di layar, mungkin bisa saya bacakan nih. Apakah Habib di Indonesia itu keturunan Nabi? Waduh.
Kalau di Indonesia ini saya tidak mempunyai banyak ilmunya ya, sehingga saya tidak begitu ini. Cuma kalau di kitabnya Mbah Hasim ini, eh, kenapa Sayyidah Fatimah itu dinamakan Fatimah? Karena apa? Anak turunnya ini itu tidak akan pernah masuk neraka. Nah, dan siapa itu anak turunnya? Kalau saya lebih cenderung antara Imam Syafi'i, yaitu apa? Wa alihi ini juga harus mempunyai kontribusi di ajaran Islam tadi selain nasab. Tapi kalau kita mengikuti Imam Nawawi, siapakah itu wa alihi ini? Ini tidak di kitab yang besar-besar ya, di Fathul Qorib itu. Kullu muslimin. Jadi setiap orang muslim itu ya ini keluarganya Rasulullah. Itu kalau di kitab itu. Penjelasannya ke sana. Ini kenapa saya lebih suka membaca bukunya Mbah Hasim ini tidak terlalu apa ya, ketika membacanya tidak terlalu fanatik ke salah satu mana, cuma ya lebih dia menjelaskan secara lebih jelas, seperti ketika membahas tentang Rasulullah sebelum kenabian itu tidak mabuk, tidak ini, dia menggunakan kata latif ya, tidak diartikan dadanya itu dibelah betulan terus diambil gitu. Makna majas itu juga masuk, kira-kira itu ya. Sederhananya itu birrul walidainnya solihin ke orang tuanya itu apa? Karena orang tua saya seorang pedagang, maka saya adalah mengirimi uang. Kalau orang tua saya itu semisal ulama, maka orang tua saya akan menganggap saya birrul walidain itu ya membaca kitab ini. Kalau saya cerita ke orang tua saya, ayah saya sudah, bapak aku ngaji loh, orang le, mesti gitu. Pupuk itu yang ditransfer duitnya gitu. Jadi makna itu juga ini. Ya, jadi pun maksud gitu. Jadi kiasnya kalau kepada Rasulullah itu apa? Ya keajaran. Tapi kalau yang di Indonesia saya tidak bisa komen karena tidak mengetahui ilmunya. Terima kasih. Mungkin yang lain bisa menjelaskan. Ada yang tahu mungkin. Yang mau ditanyakan atau sharing dipersilahkan, boleh lewat chat atau boleh unmute, silahkan. Mas Ali mungkin sambil nunggu, silahkan Mas Ali. Cukup teman-teman, mungkin bisa diberi kesimpulan dan penegasan di bab pasal ini, silahkan. Di bab tentang apa ini, di bab di aula di Rasulillah, di ngaji yang hari ini kalau kita memahami tentang Rasulullah, betapa beliau itu sangat sabar ya. Mungkin kalau yang lain itu mungkin sudah agak ini, beliau mempunyai anak yang kita jelaskan tadi, tetapi wafat sebelum, hampir semua wafat sebelum Rasulullah wafat kecuali Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidah Fatimah wafatnya juga sangat dekat dengan Rasulullah. Kira-kira sementara itu dulu Pak, kayaknya Pak. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di kajian malam ini. Semoga teman-teman bisa mengambil ibroh dari apa yang disampaikan, terutama tentang bagaimana kita mencintai, meneladani, dan mengenal keluarga Nabi, yang dalam arti dari penjelasan tadi mengenal bukan sekedar mengetahui nama, tapi yang mengetahui makna lebih dalamnya
Sampai ketemu di kajian selanjutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah alamin. Ya, Selamat beribadah. matur nuwun. Selamat menjalani Ya. ibadah dan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur nuwun.